apalagi waktu pengakuannya juga sudah S2 gitu. Nah, tapi hari ke hari saya merasa itu kutukan saya salah sasaran gitu ya. Salah sasarannya itu pertama namanya bukan nama aslinya gitu ya. Nama aslinya Mas Rumelan Ahmad Romli gitu. Yang kedua, pengakuannya sebagai sejarawan tuh makin hari makin saya ragukan. Kenapa? Karena cara kerjanya itu beda dengan yang diajarkan dosen-dosen saya, sama dosen ilmu filsafat ilmu yang dapatnya di UGM sana. Saudara sekalian, ada video menarik ini dari Dr. Sugeng, yaitu video terbaru beliau terkait dengan pembongkaran daripada pengakuan Rumel Abbas yang mengaku beliau adalah sejarawan, saudara sekalian. Nah, jadi di sini video yang berjudul apakah pengakuan Rumel Abbas sebagai historian itu sahih, hasan, doib, atau maudu. Nah, jadi di sini Dr. Sugeng nanti akan membandingkan antara data Ki Haji Umaruddin maupun Rumel Abbas di PD Dikti ya saudara sekalian. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut tentunya setelah intro seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ya lama sih kita udah jumpa. Semoga semua sehat, tidak kurang apapun, dan saya berharap kesulitan yang dialami rakyat Indonesia karena saya melihat langsung di lingkungan sekitar saya juga sendiri mengalami ya kesulitan. Itu bisa lekas terurai di 2025. Semoga Presiden kita Jenderal Prabowo bisa selekasnya mengatasi persoalan yang dihadapi oleh rakyat Indonesia termasuk kita, baik yang PNS maupun yang swasta maupun yang profesional maupun yang buruh pabrik, segera hidupnya membaik, ekonominya membaik gitu ya. Itu harapan kita di 2025. Saya lupa, tadi ya sudah saya sampaikan di short lah. Selamat merayakan hari Natal untuk saudara-saudara yang Kristiani. Semoga dengan Natal tahun ini, walaupun perang di mana-mana, Indonesia tetap damai. Hati kita pun damai. Di hari libur ini, saya semua sudah tahu ya, saya termasuk pemain aktif dalam membongkar nasab Pahlawi. Itu pun banyak yang dipertanyakan dan kompetensinya apa. Sudah dijelaskan, saya itu pendidikan teknik pangan, dulu juga pernah di pertanian, jadi ya nyilangkan tanaman itu harus tahu. Karena teknik pangan saya juga harus mengetahui genetika manusia agar apa makanan yang saya proses itu tidak beracun buat manusia yang memakannya gitu kan. Jadi kalau bongkarin nasab ini juga enteng-enteng aja, itu mudah itu masuk bioinformatika sebetulnya, masih cabang ilmu di bioinformatika. Asal bisa ngitung jarak genetik akan tahu siapa yang ditolak atau siapa yang mungkin nasabnya. Dari yang aktif membongkar nasab Pahlawi ini tentu aja panglimanya Kiai Imatan ya, dan yang paling sering jadi lawan tandingnya adalah Mas Rumail Abbas. Nah, di sini saya itu termasuk yang saya itu mengenal Mas Rumail Abbas itu lebih dulu daripada kenal Kiai Imat, lebih dulu daripada kenal dari Kiai Fuad. Padahal Kiai Fuad itu masih saudara jauh dengan saya. Kami masih ketemu lah ratusan tahun silam itu. Ya kebetulan saya ditugaskan di Jogja jadi ketemu saudara-saudara yang udah kepaten obor gitu loh. Ya semoga nanti. Cuma kalau dengan Kiai Fuad jaraknya lebih dari 8 generasi, kalau dites DNA juga susah gitu ya ketemunya. Moga-moga masih ada sisa gitu. Nah, hari ini saya apa ya? Saya itu dulu pernah mengutuk Mas Rumel untuk jadi calon doktor. Itu sebelum apa ya awal-awal atau sebelum ya masalah nasab ini. Saya lihat sih alur berpikirnya oke lah gitu. Apalagi waktu pengakuannya juga sudah S2 gitu.
Nah, tapi hari ke hari saya merasa itu kutukan saya salah sasaran gitu ya. Salah sasarannya itu pertama namanya bukan nama aslinya gitu ya. Nama aslinya Mas Rumelan Ahmad Romli gitu. Yang kedua, pengakuannya sebagai sejarawan tuh makin hari makin saya ragukan. Kenapa? Karena cara kerjanya itu beda dengan yang diajarkan dosen-dosen saya, sama dosen ilmu filsafat ilmu yang dapatnya di UGM sana. Dan kedua, beda dengan saya baca tentang metodologi ilmiah para sejarawan gitu loh. Jadi ya akhirnya kalau kita mulai ragu gitu, ilmiah kerja keraguannya. Kita harus ngulik bener enggak itu pengakuannya. Ya saya harus membandingkan di antara Kiai Imad dan Mas Rumel ini siapa yang integritasnya atau pengakuannya itu bisa kita percayai. Karena pengakuan keduanya kan harus diverifikasi. Kiai Imad itu mengaku sempat menempuh S3 tapi memilih tidak dilanjutkan. Mas Rumel itu mengaku sebagai sejarawan telah menempuh S2 dan karena kutukan saya itu dianya mengaku tahun ini ya itu mendaftar di Undip gitu ya. Tapi kalau pengakuan personal lewat WA ini kan ya anggap aja enggak terjadi lah. Apakah beneran kuliah di Undip atau enggak saya enggak tahu. Tapi kalau pengakuan Mas Rumel sebagai sejarawan itu kan di mana-mana gitu ya. Problemnya adalah kalau Kiai Imad itu verifikasinya gampang. Saya ngecek di PD Dikti pagi ini, Kiai Imad itu benar pernah kuliah di PTIQ, Perguruan Tinggi Ilmu Quran, tercatat masuk 2018, kemudian dinyatakan putus studi di 2023-2024, berarti pada semester ganjilnya itu ya. Semester ganjil ya, oh ya semester genap berarti kan ya, dinyatakan putus karena kalau 2018 ke 2024 dan 6 tahun. Banyakan sekarang kalau S3 lebih dari 5 tahun itu bisa saja melanjutkan studi sepanjang promotornya masih mendukung bahwa penelitiannya itu memang perlu waktu lebih dan anaknya juga masih berjuang untuk melanjutkan itu. Lumrah-lumrah aja sebetulnya S3 di 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Enggak semua orang yang jenius masuk S3, tapi yang penting mau berusaha gitu loh. Nah, Mas Rumel ini itu ngakunya S2 pasca sarjana. Ya saya tahu namanya Ahmad Romli juga dari teman-temannya kan ya. Tapi ternyata kalau kita cek di PD Dikti itu pendidikan terakhirnya itu cuma S1 PAI dari Stein Kudus tuh. Sekarang mungkin jadi IAIN mungkin ya. Dan saya lihat di kurikulumnya itu saya kayak seperti itu. Kalau Anda semua meragukan kapasitas saya, tinggal kulik aja kurikulumnya Fakultas Pertanian di Brawijaya dan kurikulum di Food Science and Technology di Kongju National University, itu alma mater saya. Beneran nggak ada kuliah tentang DNA? Itu banyak SKS-nya, karena ya itu nanti jadi cerita saya, nggak perlu, itu tinggal colek aja kurikulum. Namanya Mas Rumel ini mengaku sejarawan, saya temukan di kurikulumnya cuma 2 SKS yang bersinggungan dengan sejarah, yaitu sejarah kebudayaan Islam. Saya nggak tahu apakah ada prasyaratnya atau enggak. Kalau ada prasyaratnya berarti ya kita bisa ikutkan lah prasyarat itu sebagai kompetensi yang diperlukan untuk memahami sejarah. Sebagaimana saya belajar DNA pertama di biokimia, ya harus belajar biologi dan kimia gitu kan. Sampai memanipulasi DNA di mata kuliah bioteknologi, itu yang mata kuliah yang berjenjang kan gitu. Jadi saya tidak ngerti kurikulum di WAI untuk ilmu sejarah kebudayaan Islam, prasyaratnya apa saja saya nggak ngerti. Tapi kalau dari sejarah saja yang saya pahami itu kayaknya 2 SKS itu untuk orang yang mengklaim sejarawan kok aneh ya.
Kalau saya mengklaim biolog masih wajar lah, karena ilmu pertanian itu memang cabangnya biologi gitu. Teknik pangan juga cabangnya biologi. Kalau paham, apalagi teknik pangan itu ya tetap harus paham DNA manusia kan apa kalau nggak paham gimana menjamin pangan itu masuk perut kalian aman. Nah, karena Mas Rumal ini kalau kayak Iman kan S3-nya bisa diverifikasi. Beliau lulus S2-nya itu tahun 2008. Itu belum tercatat di PD Dikti. Tapi PT IGI menerima kayak Iman itu kan berarti syarat-syarat untuk ngambil S3 cukup. Pertama punya ijazah S2 dan transkripnya. Kedua itu biasanya nilai TPA, tes potensi akademiknya minimal berapa. Ketiga itu karena itu PT IGI mungkin sebagai pengganti bahasa Inggris di Fakultas Sains mungkin disyaratkan bahasa Arab mungkin ya, bukan bahasa Inggris. Jadi kalau kayak Imat pendidikannya bisa diverifikasi dan divalidasi. Nah, Mas Rumel pengakuannya itu paling enggak sudah mengambil pasca sarjana. Itu dari bahasa Indonesia, kalau bahasa Inggrisnya sebenarnya masih sarjana S2 itu. Mengambil S2 ilmu sejarah karena itu klaimnya sebagai sejarawan. Kenyataannya S1-nya PAI dan hanya satu mata kuliah menyinggung sejarah. S2-nya kalau kita cek dari universitas mana saja, kalau pengakuan ke teman-temannya sih dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kenyataannya tidak ada entry dari UIN Sunan Kalijaga periode Mas Rumal kan lulus tahun 2012 ya. 2010 ke atas itu nggak ada namanya Ahmad Romli itu. Jadi ya saya merasa ketipu lah gitu. Ngaku sejarawan tapi ya waktu itu Husnudon aja, ini jeleknya Husnudon. Orang ngaku sejarawan kita validasi. Kalau saya bilang saya pernah ngambil mata kuliah DNA, saya yakin kalian download kurikulum Brawijaya sama Kongju National University karena ada pasti itu. Nah, kalau Mas Rumal setelah gelar validasi cuma satu mata kuliah yang bersinggungan dengan sejarah, padahal pengakuan sejarawan. Kalau S2, kenapa tidak ada di Dikti? Kalau S1 ada namanya di Dikti, S2, S3 pasti ada loh. Beda kalau misalnya S3 saja ada namanya, S2, S1-nya belum tentu. Karena makin tua pencatatannya memang makin tidak rapi. Makin muda pencatatannya makin rapi. Makanya Kiai Ahmad yang di drop out oleh PT IGI itu ada catatannya. S2-nya yang lulus 2008 nggak ada, S1-nya yang lulus 2001 juga nggak ada. Saya sendiri yang lulus S1 2000 itu nggak ada. Ya kalau S2 di PD Dikti ya nggak ada dong, saya bukan lulusan dalam negeri kok. Baru S3-nya kembali ke dalam negeri. Itu ada di PD Dikti, ya lulus tahun 2020 gitu. Kalau Mas Rumal kan S1-nya ada dari Stein Kudus. Kalau kita Stein Kudus bagus ya berarti kurikulumnya ditunjukkan. Jadi mata kuliah lulusannya, mata kuliah yang ditempuh oleh lulusannya itu bisa kita lihat apa saja. Itu ternyata cuma 2 SKS ilmu sejarah Islam itu. Ilmu sejarah kebudayaan Islam, bukan ilmu sejarah Islam. S2-nya Mas Rumel itu di PD Dikti Song, apalagi S3-nya. Saya mengutuknya untuk jadi S3. Tapi per tanggal berapa sekarang ya, tanggal 25 ini hari Natal ini, nggak ada buktinya bahwa Mas Rumel mendaftar di prodi S3 manapun. Kalau prodi ilmu alam nggak mungkin buat Mas Rumel, bisanya ilmu sosial atau ilmu humaniora gitu ya. Karena melihat S1-nya aja PAI gitu. Mungkin kalau di programming mungkin sih. Tapi kalau level S3 sementara S1-nya PAI terus S3-nya di teknik informatika kayaknya ya kelenger sendiri. Jadi baik yang biasanya suka mempersoalkan kompetensi, ya, coba cek kompetensinya Mas Rumel Abbas itu apa. Kan ngakunya sejarawan tuh. Di prodi mana beliau mengambil mata kuliah sejarah dan yang terkait sejarah. Apa benar S2-nya itu dari sejarah. Apalagi S3-nya, kalau S3 sih seharusnya udah terdaftar di mana gitu, bisa kita telacak di Dikti itu. Bahkan mata kuliah yang sedang diambil apa. Kalau yang
lulus yang masuk setelah tahun 2000 tuh mata kuliah yang diambil apa ketahuan, cuma nilainya aja dulu sempat dibuka tapi nilainya disembunyikan sepertinya sekarang. Jadi itu teman-temannya, jadi di antara Kiai Imad dan Mas Rahim, kan akhir-akhir ini Mas Rumail Bas suka menuduh Kiai Imad pembohong gitu. Tapi pengakuan mereka tentang pendidikan mereka itu bisa kita jadikan tolak ukur. Seberapa jujur sih mereka berdua ini? Kiai Imad mengaku kepada saya bahwa pendidikan terakhirnya itu S2, S3-nya nggak lulus. Karena ya mungkin sudah malas berpikir lah ya. Udah kiai juga. Akhirnya nggak diteruskan studinya. Dan catatan dikti memang Kiai Imad itu terdaftar di PT IGI tahun 2018, dinyatakan putus studi di tahun ajaran 2023-2024. Kalian lihat di layar samping saya ini. Kalau Mas Rumail Abbas itu tercatat di Stein Kudus, lulusnya tahun 2012 itu. Lulus S1 itu. Pasca sarjananya udah nggak ketahuan di mana, S2 di mana. Klaimnya kalau saya dengar dari teman-teman ke Jogja, UIN Sunan Kalijaga, itu nggak ada rekornya, apalagi S3. Dari sini Mas Rumail itu nggak jujur. Namanya sendiri, kalau sudah mengklaim peneliti itu pakai nama asli harusnya. Jangan samakan dengan zaman Ibnu Nuwan, mereka pakai nama pena itu zaman kapan? Sekarang kan zamannya orang pakai indeks akademik. Sehingga statement kita yang bernilai akademik ketika ditulis itu terindeks sesuai nama pemberian ayah ibu kita gitu. Kalau Kiai Imad di rekor dikti ya nama aslinya Imaduddin. Mas Rumail Abbas tercatat di namanya di dikti bukan Rumail Abbas, Ahmad Romli. Nggak tahu kenapa malu pakai nama Ahmad Romli. Saya aja gak malu, nama saya tertulis ya Sugeng Pondang Sugiarto. Diberi nama ayah saya begitu, diganti Salman yang nggak sudi ya. Bagusan nama Sugeng lah dibanding Salman. Kalau tempatnya di Indonesia, kalau tempatnya di Arab mungkin cocok dengan nama Salman. Nama itu interaksi budaya itu. Nama Salman versi Jawanya itu kan Selamat ya. Selamat itu sebetulnya nama Jawa yang asalnya dari Arab. Jadi itu teman-teman, dalam polemik nasab itu pembela utamanya Balawi kan Mas Rumail Abbas. Secara ilmu filsafat itu udah salah berpikirnya. Ilmiah itu kerja keraguan. Kalau Mas Rumail Abbas itu kerja keyakinan, diyakini nasabnya, baru dicari bukti-bukti pembenarnya. Kedua, dari ilmu sejarah aja saya lihat juga salah. Seorang itu tokoh historis kan harus ada bukti primernya. Bukti primernya itu ya kalau orang punya kuasa administratif ya seperti raja-raja itu ada prasastinya. Paling nggak catatannya sejaman atau karya sejaman dia gitu. Seperti Imam Hanafi kan walaupun nggak nulis, murid-muridnya yang menulis tulisannya. Ya gitu kan. Itu sejaman, muridnya kan hidup dididik langsung oleh Imam Hanafi gitu. Jadi kalau dari kaidah ilmu sejarah dan ilmu filsafat saja, kinerjanya Mas Rumail itu jungkir balik itu. Tapi kalau setelah kita cek pendidikannya beneran, ternyata cuma 2 SKS dari ilmu sejarah kebudayaan Islam. Apakah metodologi penelitian ilmu sejarah ini diberikan ke Mas Rumail? Sepertinya tidak. Karena pengakuannya S2-nya itu tidak terbukti. Kalau S1-nya aja lulus 2012 kan S3-nya mama langsung juga 2012 dan selanjutnya toh 2014 atau 2015 lulus lah. Ilmu sejarah itu kan masih ilmu sosial, nggak kayak ilmu alam yang harus nge-lab. Ilmu alam kan kadang-kadang nunggu bahan kimia aja sampai setengah tahun. Kuliahnya aut-autan, akhirnya kalau gitu bahannya impor terutama. Jadi Mas Rumail pesan saya, kita berhubungan baik lah dulu. Tapi hari ke hari saya nggak lihat sampean tuh jujur gitu ya. Jadi kembalilah ke orang jujur. Kalau niat jadi peneliti itu yang penting integritasnya gitu. Peneliti itu
bisa salah, walaupun harus menghindari salah, tapi yang haram untuk berbohong. Kalau pendidikan jenengan ya dipalsukan, tidak bisa dibuktikan. Kedua pihak yang berselisih ini pro dan kontra Balawi. Anda bohongin dua-duanya. Pengakuan Anda sejarawan kan? Tapi nggak ada riwayat pendidikan sejarah Anda kecuali ya mungkin sejarah di SMA dikasih lah, sejarah nasional dan internasional ada dikit. Pas kuliah itu cuma ilmu sejarah kebudayaan Islam. Di situ tidak ada metodologi penelitian ilmu sejarah. Kalau saya di teknik pangan tuh metode ilmiah, metodologi penelitian, filsafat ilmu udah entah berapa SKS itu. Jadi sebagai orang yang mengutuk sampai jadi dokter, minimal jujur dulu lah. Apalagi punya anak sepasang gitu. Contohin bapaknya orang yang jujur, insya Allah anak-anaknya jujur. Kalau saya nyontohin juga jujur dan berani, buktinya saya diturunkan pangkatnya gara-gara bongkar nasab Balawi. Ya gitu aja. Jadi kalau saya bandingkan antara Kiai Imad dan Rumail Abbas, Kiai Imad itu jujur, terutama masalah pendidikan. Sekali waktu salah ya, seperti yang sering dikutip tuh masalah Mufti Yaman itu tuh, salah kutip aja. Tapi kan Kiai Imad nggak mengutipnya dalam buku yang bernilai ilmiah itu kan yang ditulis Kiai Imad di buku. Dan itu yang dipersoalkan oleh Mas Rumail. Akibatnya dia mengecap Kiai Imad pembohong. Tapi Mas Rumail sendiri tentang hal kompetensinya itu sebagai sejarawan tidak ada evidence-nya kecuali 2 SKS ilmu sejarah kebudayaan Islam itu. Yang lain nggak ada. Ngaku S2-nya di mana? S1-nya itu kecatat berarti S2-nya harus kecatat. Beda kalau S2-nya yang kecatat, S1-nya nggak harus kecatat. Karena zaman dulu memang masih lumayan amburadul itu adminnya itu. Seperti kayak Imad, S3-nya kecatat, S2, S1-nya nggak kecatat. S2-nya tahun 2008, S3-nya baru 2017. Kita bisa melihat itu pencatatannya makin rapi. Yang di aja kecatat, apalagi yang lulus gitu loh ya. Kalau yang lulusnya belakangan ini. Mas Rumail S1-nya yang lulus 2012 kecatat. Kenapa S2-nya nggak kecatat? Kalau benar ngambil S3 juga nggak kecatat itu. Itu kan bisa indikator kejujuran antara Kiai Imad dan Mas Rumail Abbas. Paling ngakunya santri, mana santri nggak jujur. Itu kan. Ya gitu aja teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.